for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Hukum permintaan dapat diartikan sebagai hubungan negatif atau songsoran antara suatu barang dengan kuantitas yang diminta. Artinya, ketika suatu harga barang naik, konsumen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang ingin mereka beli. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, tentu konsumen akan meningkatkan jumlah barang yang ingin mereka beli. Selain hukum permintaan, ada pun yang dimaksud kurva permintaan. Kurva permintaan adalah garis yang menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Kurva permintaan selalu miring ke bawah, menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta. Secara sederhananya, kurva permintaan menunjukkan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah diminta oleh konsumen, dan sebaliknya. Hal ini karena konsumen cenderung memilih barang yang lebih murah jika harga suatu barang terlalu tinggi. Kurva permintaan biasanya digambarkan dengan sumbu vertikal Y yang mewakili harga dan sumbu horizontal X yang mewakili jumlah yang diminta. Bentuk kurva permintaan umumnya miring ke bawah, dari kiri ke atas, kanan ke bawah, menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta. Di dalam kurva permintaan ada beberapa poin penting, yaitu pergeseran kurva permintaan, elastis permintaan, dan hukum permintaan. Selain dari kurva permintaan, adapun yang dimaksud adalah fungsi permintaan. Hukum permintaan juga dapat dijelaskan dalam bentuk fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah pemasaran matematika yang menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Fungsi permintaan biasanya dituliskan sebagai QD sama dengan FP, di mana QD adalah kuantitas yang diminta, P adalah harga, dan V adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara keduanya. Contohnya, misalnya, fungsi permintaan untuk kopi adalah Q sama dengan 100 min 5P. Ini berarti bahwa jika harga kopi adalah 0, maka 100 cangkir kopi akan diminta. Jika harga kopi naik menjadi 10.000, maka jumlah yang diminta akan turun menjadi 50 cangkir. Jadi bisa diartikan 100 min 5 dikali 10 sama dengan 50. Kita akan beralih ke pembahasan kedua, yaitu tentang penawaran. Dalam ekonomi, penawaran merujuk pada jumlah barang atau jasa yang ingin dijual atau produsen dalam berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ini adalah konsep kunci dalam memahami bagaimana harga pasar terbentuk dan bagaimana pasar berfungsi. Adapun juga konsep dasar penawaran, yaitu adalah pertama, motivasi produsen. Motivasi produsen menyediakan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Motivasi mereka adalah memaksimalkan keuntungan dengan menjual barang atau jasa sebanyak mungkin dengan harga yang optimal. Dan yang kedua, hubungan harga dan jumlah yang ditawarkan. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak produsen yang bersedia menjual barang tersebut. Hal ini karena keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan harga yang lebih tinggi juga lebih besar. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ini adalah faktor utama yang memengaruhi penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak produsen yang ingin menjual barang tersebut. Dan faktor kedua, biaya produksi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, energi, dan biaya lainnya yang diperlakukan untuk memproduksi barang atau jasa. Jika biaya produksi naik, Jika biaya produksi naik, produsen akan bersedia menjual lebih sedikit barang dengan harga yang sama. Yang ketiga adalah teknologi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menemukan biaya produksi. Faktor jumlah produsen. Semakin banyak produsen yang menjual barang atau jasa tertentu, semakin tinggi penawaran. Yang kelima, faktor ekspektasi produsen. Ekspektasi produsen tentang harga di masa depan juga dapat memengaruhi penawaran. Jika produsen mengharapkan harga akan naik di masa depan, mereka mungkin akan mengurangi penawaran dari sekarang. Yang keenam, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara umum juga dapat memengaruhi penawaran.
Jika ekonomi sedang tumbuh, produsen cenderung meningkatkan penawaran karena mereka optimis tentang permintaan di masa yang akhir. Yang terakhir adalah faktor kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti subsidi, pajak, dan peraturan juga dapat memengaruhi penawaran. Itulah tadi faktor-faktor yang dapat memengaruhi jumlah penawaran. Baiklah, itulah tadi materi singkat yang saya jelaskan terkait tentang permintaan dan penawaran dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Saya pamit undur diri, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.